Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Alhamdulillah kalau semua dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memulai dengan bab baru, bab 6 tentang teorema Pitagoras. Adapun kompetensi dasarnya menjelaskan dan memeriksa kebenaran teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Indikatornya, satu, memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Yang kedua, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisinya diketahui. Nah, sebelum kita mempelajari tentang bagaimana cara memeriksa kebenaran teorema Pitagoras, maka kita akan belajar dulu tentang pengertian teorema Pitagoras. Teorema adalah sebuah pernyataan sering dinyatakan dalam bahasa alami yang dapat dibuktikan atas dasar asumsi yang dinyatakan secara eksplisit ataupun yang sebelumnya disetujui. Jadi teorema ini adalah sebuah pernyataan yang dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan definisi, itu intinya. Nah, teorema Pitagoras mengatakan pada sebuah segitiga siku-siku, luas daerah persegi yang bersih hipotenusa sama dengan jumlah luas daerah persegi yang bersisi siku-sikunya. Jadi ini pernyataan Pitagoras. Jadi kalau ada sebuah segitiga siku-siku, nih, yang panjang sisi siku-sikunya adalah A, B, dan panjang hipotenusanya adalah C, maka di sini kata Pitagoras, luas persegi yang bersisi hipotenusa berarti di sini C kuadrat akan sama dengan jumlah luas persegi yang bersisi sisi siku-sikunya, yaitu A kuadrat ditambah dengan luas di sini B kuadrat. Ya, sehingga untuk segitiga pada gambar di samping pada sini berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sudah jelas tentang teorema Pitagoras? Sudah jelas. Nah, sekarang bagaimana cara memeriksa kebenarannya? Mari kita mulai. Memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. A. Dengan membuat persegi pada masing-masing sisi segitiga. Jadi pada gambar sebelah kiri atau paling kiri di sini adalah sebuah segitiga PQR dengan panjang sisinya, yaitu sisi siku-sikunya adalah PQ 4 satuan, PR 3 satuan. Maka dari sini kita dapatkan bahwa luas PQ itu sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian panjang PR itu sama dengan 3, maka luasnya sama dengan 9. Nah, sekarang bagaimana cara memeriksa untuk atau menghitung luas persegi yang ketiga? Caranya seperti waktu di SD, yaitu kita hitung yang setengah atau lebih dari sebuah persegi. Contohnya di sini, ini kurang setengah tidak kita hitung, yang ini lebih kita hitung. Jadi 1, 2, 3, 4, ini lebih 5, 6, 7, 8, 9, ini kurang tidak usah. Ini lebih 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini hitung 16. Ini tidak 17, 18, 19, 20. Ini kita hitung 21, 22, 23, 24. Nah, ini 25. Jadi ternyata luas di sini adalah 25. Nah, kalau kita masukkan dalam tabel, maka di sini pada segitiga PGR luas pertama 16, luas kedua 9, luas ketiga 25. Sekarang pada gambar yang kedua, persegi pertama, panjang sisi sikunya 1, 2, 3, 4, 5, maka luas perseginya 25. Yang ini panjang sisi siku-sikunya adalah 1, 2, maka luas perseginya adalah 4. Nah, yang ketiga, supaya cepat, nanti kalau kalian hitung sendiri, akan ketemu di sini 29. Begitu juga yang gambar ketiga. Ini luasnya sama dengan 25, karena sama. Kemudian yang di sini, 1, 2, 3, 4, berarti 16. Dan ini kalau kita hitung dengan cara yang pertama tadi, akan kita dapatkan 41. Silakan nanti dihitung sendiri. Nah, kalau kita hitung yang keempat sekarang, ini sebuah segitiga siku-siku, panjang sisinya A, B, C, maka di sini luasnya adalah A kuadrat, di sini luasnya B kuadrat, di sini luasnya C kuadrat.
Sekarang kita masukkan dalam sebuah tabel. Pada segitiga PGR, persegi 1 16, persegi 2 9, persegi 3 25. Pada segitiga DEF, persegi 1 25, persegi 2 4, persegi 3-nya 29. Pada segitiga KLM, luas pertama 25, luas kedua 16, luas ketiga 41. Pada pada segitiga yang terakhir, segitiga ABC, luas yang pertama A kuadrat, ini, luas yang kedua B kuadrat, luas yang ketiga C kuadrat. Nah, kalau kita amati pada kedua kolom ini, ternyata luas persegi yang ketiga itu sama dengan jumlah luas persegi 1 dan 2. Coba amati, 25, 25, 29, 29, 41, 41. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ternyata sudah benar, kita bukti kebenarannya bahwa pada sebuah segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-sikunya A dan B serta panjang hipotenusanya C, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi terbukti kebenaran teorema Pythagoras tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Nah, dengan pemotongan dan penataan ulang. Nah, di sini pada gambar I1 adalah sebuah persegi dengan panjang sisinya adalah A ditambah B. Berarti ini juga A ditambah B. Ini juga A ditambah B. Ini juga A ditambah B. Nah, pada keempat sudut persegi tersebut kita buat sebuah segitiga siku-siku. Karena siku-siku dengan panjang sisinya A dan B. Ini juga sama, ini juga A dan B, yang biru juga A dan B. Kalau misalkan, ini misalkan, hipotenusanya kita beri nama C, maka luas persegi yang putih ini adalah C kuadrat. Nah, sekarang pada gambar I2, kalau pada gambar pertama yang berwarna biru ini kita susun ke sana, kemudian kuning kita susun ke sana, hijaunya kita susun ke sebelah sana, kemudian merahnya kita susun sebelah sini, maka pada persegi yang besarnya sama, ini A tambah B, itu juga A tambah B, ini A tambah B, ini juga B tambah A, kan sama. Maka karena luas yang biru ke sini tidak berubah, kuning tidak berubah, yang merah luasnya tetap, yang hijau juga luasnya tetap, maka kita dapatkan di sini adalah sebuah persegi yang luasnya A kali A atau A kuadrat. Dan sebuah persegi yang lain yang panjang sisinya B, sehingga luasnya B kuadrat. Nah, dari sini maka ternyata terbukti bahwa luas yang putih di sini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi terbuktilah kebenaran teorema Pythagoras, yaitu jika sebuah segitiga siku-siku panjang sisi siku-sikunya A dan B, kemudian hipotenusanya C, maka berlaku C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Gimana? Sudah jelas ya? Oke, dengan dua cara, saya yakin kalian sudah percaya tentang kebenaran teorema Pythagoras. Nah, sekarang bagi yang masih bingung, bagaimana contohnya? Itu yang kedua dulu. Menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika ukuran panjang dua sisinya diketahui. Jadi di sini pada gambar yang hijau, ini adalah sebuah segitiga siku-siku, panjang sisinya 6 cm dan 8 cm serta X cm juga boleh. Nah, karena segitiga siku-siku, maka di sini berlaku teorema Pythagoras, yaitu X kuadrat atau hipotenusa kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi X kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. X sama dengan akar 100, maka X sama dengan 10. Sekarang pada gambar yang kuning, sebuah segitiga siku-siku, panjang sisi siku-sikunya 5 cm dan X cm. Kemudian panjang hipotenusanya 13 cm.
berapakah nilai X? Kita jawab, kita sudah mengetahui bersama bahwa kuadrat dari hipotenusa, yaitu 13 kuadrat, sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. 5 kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Nah, supaya cepat, kita bisa juga langsung menghitung X sama dengan 13 dikurangi. Di sini berkurang 5 kuadrat. Sehingga sama dengan 169 dikurangi 25 sama dengan 144. X-nya sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Sekarang pada gambar yang ketiga. Sebuah segitiga siku-siku, panjang sisi siku-sikunya 4 cm dan 6 cm, serta panjang hipotenusanya X cm. Ini di depan siku-siku, hipotenusa. Sehingga panjang hipotenusa itu sama dengan kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. X kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 36 ditambah 16 sama dengan 52. Maka X sama dengan akar dari 52. Ini yang jadi permasalahannya. Kalian boleh menuliskan akar 52, tapi bisa juga kita sederhanakan. Caranya gimana? Kita mencari kuadrat terbesar faktor dari 52. Jadi faktor dari 52 itu ada 1, ada 2, ada 4, ada 13, ada 26, ada 52. Kita cari yang merupakan bilangan kuadrat. Oh iya, 1 kuadrat, Pak. 4 juga kuadrat. Nah, kita pilih yang paling besar. Sehingga masuk di sini. X sama dengan akar 4 dikalikan 13. X sama dengan akar 4 kali akar 13. X-nya sama dengan akar 4 itu 2 kali akar 13 sama dengan 2 akar 13. Bagaimana? Sudah jelas? Atau masih bingung? Ya, bagi yang masih bingung, silahkan nanti diputar lagi videonya. Saya akhiri sekian saja dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.